Horas, 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 Baligi Academy datang ke hadapan Anda. Karena concern kita, perhatian kita, penegakan hukum, ya mulai dari jaksa, polisi, hakim itu harusnya berguna bagi rakyat, bukan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Ya, ingat kasus Jarod Richard, ya 1 triliun dan 50 kilogram emas batangan. Tentu yang terlibat semua itu, ya mulai dari hakim, jaksa, polisi. Tetapi sampai saat ini kita tunggu, tidak ada investigasi tentang dia, ya. Dan apa kasus-kasus atau perkara-perkara apa saja yang sudah dimainkan sama dia itu, ya. Oleh karena itu, ya kita kembali ke kasus Vina Cirebon, ya, bahwa hakim-hakim yang menolak ini sebenarnya hakim-hakim yang tidak layak jadi hakim, ya, bagi saya. Kenapa? Harusnya kalau scientific crime investigation, ya, yang seperti didengungkan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo, maka hakim-hakim tersebut pun harusnya tunduk pada kebenaran ilmiah. Scientific crime investigation, berbasis scientific evidence, ya, bukan berdasarkan pernyataan, kesaksian, atau keterangan-keterangan orang per orang, karena itu bisa manipulatif, bisa menipu, bisa dibayar. Ya, sementara scientific crime investigation berbasis scientific evidence, yaitu SMS, ekstraksi SMS, diabaikan. Dan dengan enteng dikatakan novum yang diajukan bukan bukti baru. Kan enteng kali begitu, padahal ini menyangkut nyawa atau hidup orang, seumur hidup, gitu loh. Harusnya begitu ada keraguan, apalagi didukung oleh scientific evidence, maka yang dapat benefit adalah yang terdakwa. Karena apa? Katanya ada pameo. Ya, lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menangkap 1 orang, memidana 1 orang yang tidak bersalah, kan? Makanya di Amerika pun disebut benefit of the doubt. Ya, artinya apa? Ya, kalau ada keraguan-raguan, maka yang harus diuntungkan adalah yang disangkakan ini, yang didakwa, gitu loh. Ini kan enggak. Ya, dengan enteng mengatakan scientific evidence yang diajukan itu bukan bukti baru. Ya, salah satu penolaknya, ya, kemarin sudah kita videokan rekam jejak dari Yohanes Priana. Sekarang ini kita baca dulu profil dan rekam jejak dari Jupriyadi, ya, salah satu hakim penolak PK 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Oke, bacakan lu. Profil Jupriyadi. Jupriyadi dilantik sebagai Hakim Agung pada tanggal 19 Oktober 2021. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Jupriyadi adalah lulusan S1 Hukum Tata Negara di Universitas Gadjah Mada dan meraih gelar S2 di jurusan dan kampus yang sama. Jupriyadi menjabat sebagai Hakim Agung Ketua Kamar Pidana. Jadi dia diangkat sejak Oktober 2021 dan dia lulusan S1 dan S2 UGM, ya, Universitas Gadjah Mada. Oke, terus. Sebelumnya, Jupriyadi menjabat sebagai Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawas Mahkamah Agung. Pria kelahiran 1962 itu juga pernah menduduki jabatan penting, yakni menjadi Kepala Pengadilan Negeri Bandung. Oke. Alasan MA tolak PK 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Mahkamah Agung menolak 8 permohonan peninjauan PK dalam kasus pembunuhan berencana Vina dan Muhammad Rizky atau Eki di Cirebon. Juru bicara MA, Yanto, menyampaikan, alasan adanya bukti baru atau novum dan kehilapan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Pertimbangan majelis dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kehilapan judex facti dan judex juris dalam mengadili para terpidana, kata Yanto dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta, Senin 16 Desember 2024. Selain itu, kata Yanto, bukti baru yang diajukan oleh para terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHAP. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku, ucapnya. Majelis PK atas nama Eka Sandi
Hadi Saputra, Jaya, Sudirman, dan Supriyanto, yaitu Burhan Dahlan, serta dua anggota majelis, Jupriyadi dan Sigit Triyono. Nah, di situ ya Jupriyadi sebagai hakim anggota ya penyidang PK atas nama Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman, dan Supriyanto ya. Kemarin ibunda dari Sudirman sudah meninggal, terus sebelum ini juga ya, baru kita dengar dari ayahanda dari Hadi Saputra ya, mungkin putus asa ya. Kita juga putus asa ya melihat potret hukum semacam ini ya. Jupriyadi ini S1 hukum UGM, S2 hukum UGM. Terus bagaimana kalau ekstraksi SMS itu diabaikan tidak membuat hakim silap gitu loh, kilap ya. Ya harusnya kan kekilafan hakim ya, kalau dia tidak kilap gitu ya, harusnya kalau keputusan itu benar, itu kan mempertimbangkan semua bukti, apalagi bukti ilmiah, ekstraksi SMS ya, itu diabaikan. Terus CCTV belum dibuka karena tidak ada operator. Ya tentu kalau bukti-bukti ilmiah itu tidak dihadirkan, disajikan, dibahas, dianalisa, diperdebatkan, ya tentulah keputusan hakim itu bisa salah gitu loh. Saya bingung loh logikanya para hakim ini ya. Ya bukti ilmiah lah ya, yang bukti mengkriminalkan atau membebaskan gitu loh. Jadi jangan alasan, sudah dua alat bukti, tapi alat buktinya adalah foto, kesaksian. Bukan kualitas buktinya tersebut, incriminating evidence-nya, bukti yang mengkriminalkan ada enggak gitu loh. Aduh, gimana sih fakultas hukum di Indonesia ini ya? Saya aja yang fakultas teknik bisa berpikir seperti itu. Kalau Anda ingin menuduh orang, buktinya apa? Bukan bukti, katanya si Rismon kemarin nyolong sepatu, katanya. Padahal ada CCTV di situ, tapi lebih baik berpihak ke kesaksian daripada menganalisa rekaman CCTV itu. Aduh, gimana ini? Kalau begini ceritanya, ya, atas kesaksian-kesaksian, siapapun di antara kita bakal bisa kena seumur hidup, kalau menurut saya. Ya, tinggal nasib sial atau nasib apa aja, ya, menentukan kita itu. Oke, lanjut. MA sunat hukuman Brigjen Prasetyo Utomo terkait kasus Joko Chandra. Prasetyo Utomo. Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali PK yang diajukan Brigjen Prasetyo Utomo, terpidana pemalsuan surat jalan untuk kepentingan buronan kasus korupsi Joko Chandra. Dalam putusannya, MA menyunat atau mengurangi hukuman Brigjen Prasetyo Utomo yang merupakan mantan koordinasi dan pengawasan PNS Bareskrim Polri itu dari 3 tahun penjara menjadi 2,5 tahun penjara. Nah, disunat ya, Mahkamah Agung baik sekali ya kalau udah polisi yang melakukan begini, korupsi, ya, pemalsuan, ya, walaupun sudah ada bukti incriminating, tetap saja dikurangi ya, 3 tahun menjadi 2,5 tahun penjara. Oke, lanjut. Amar putusan, kabul. Bunyi putusan MA yang dikutip dari laman Kepanitraan MA Senin 25 April 2022. PK itu diajukan Prasetyo Utomo melalui kuasa hukumnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 7 Februari 2022 atas jenis perkara pemalsuan surat. PK itu diputus Majelis Hakim MA yang terdiri dari Edi Army, Diarso Budi Santiarto, dan Jupriyadi pada 12 April 2022. Bertindak sebagai pengadil dalam sunat hukuman kali ini adalah Edi Army, Diarso Budi Santiarto, dan Jupriyadi. Oke ya, jadi disinilah ya Jupriyadi ini enteng kali ya mengurangi ya, karena yang terdakwa ini Brigjen ya. Jadi walaupun sudah ada bukti yang mengkriminalkan, incriminating evidence, tetap aja dikurangi ya dengan enteng. Bukannya dia bilang gampang, novum yang diajukan bukan bukti baru,
Ya kan, enteng dia. Sementara kita sudah susah-susah ini mengekstraksi HP-nya sahabat Tina ya, Widi ya. Jadi udah bersesuaian ini, tetapi dengan enteng mengatakan bukti yang dia juga bukan bukti baru. Artinya ya mungkin seperti argumennya siapa itu, si Elsa Sarip atau apa satu lagi itu Pitra Romadoni ya, itu kan sudah ada di dalam berkas. Pasti itu nanti jawabannya di keputusan ini, karena sudah ada di dalam berkas ya. Jadi kalaupun di dalam berkas ya masukkan aja, kalau gitu semua ke dalam berkas, gak usah dibahas ya. Nanti kan pada saat PK itu kan sudah ada di dalam berkas. Ya kayak mana lah ini ya. Memang jejak rekamnya ya, rekam jejaknya para hakim ini ya, kalau untuk maling-maling itu baik-baik hati kali ya. Ada yang puluhan triliun cuma 15 tahun ya. Kemarin ada yang 300 triliun atau 271 triliun itu cuma 6,5 tahun. Memang mereka sangat baik untuk orang-orang seperti itu ya. Atau mungkin mereka apanya itu, jarum freezer-nya main di situ, kan harus diinvestigasi nih Pak Prabowo ya. Oke, lanjut kita sebelumnya ya. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis 3 tahun penjara terhadap Brigjen Prasetyo Utomo karena terbukti bersalah memerintahkan melakukan pemalsuan surat jalan untuk Joko Chandra. Meski dinyatakan tetap bersalah sesuai putusan di tingkat pertama, MA melalui putusan PK mengurangi hukuman Prasetyo Utomo menjadi 2,5 tahun. Lumayan lah ya, dapat pengurangan 1,5 tahun penjara Brigjen Prasetyo Utomo ya dari Jupriyadi ini ya. Baik kali Jupriyadi ini bah. Oke, lanjut. Menyatakan terpidana Prasetyo Utomo, SIK, MSI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menyuruh melakukan pemalsuan surat secara berlanjut dan setelah melakukan kejahatan dengan maksud untuk menutupinya, menghancurkan benda-benda dengan mana tindak pidana dilakukan secara bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada terpidana. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, kata Jubir MA, Andi Samsan Ngandro saat dikonfirmasi Senin 25 April 2022. Nah inilah ya, kalau di negara kita ya, seorang pejabat menyalahgunakan wewenangnya, memalsukan surat, dan apa itu untuk menutupi, menghancurkan benda-benda dengan mana tindak pidana dan bla bla bla, itu kalau sudah pejabat di Indonesia ini ringan kali lah pokoknya hukumannya ya. Padahal kalau kemarin ada yang apa itu mencuri apanya itu, singkong atau yang lain-lain ya, atau mencuri motor aja lah yang kecil-kecil ya, itu bisa 2 tahun penjara. Tetapi kalau sudah puluhan triliun cuma 15 tahun, 16 tahun gitu. Bayangkanlah nilainya motor dengan kerugian negara puluhan triliun. Kalau pakai matematika dasar saja ya, matematika dasar ya, 10 juta lah dulu taruh motor bekas. Terus yang satu lagi 10 triliun. Itu kan harusnya sudah berapa ribu tahun itu harusnya ya. Itulah matematika dasar, logika matematika dasar para hakim Indonesia ini nggak sampai SD kurasa ya. Yang maling motor 2 tahun. Tapi yang 10 triliun cuma 15 tahun gitu. Nanti korting-korting. Terus penjaranya enak. Aduh, gimana nya Indonesia ini ya, belum merdeka saya lihat bah. Ya dijajah kita sama kaum sendiri nih. Oke, lanjut kasus berikutnya. MA juga sunat hukuman istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan terdakwa Putri Chandrawati dan JPU. Dalam nomor perkara 816 Kapit 2023, MA mengubah hukuman Putri Chandrawati dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Terdakwa Putri Chandrawati, PN pidana penjara 20 tahun. Pengadilan Tinggi menguatkan pemohon kasasi, penuntut umum, dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi, penuntut umum, dan terdakwa dengan perbaikan terdakwa menjadi pidana penjara 10 tahun, kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi dalam jumpa pers Selasa 8 Agustus 2023.
Putri diketahui divonis oleh PN Jakarta Selatan dengan pidana 20 tahun penjara. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sidang putusan kasasi ini dipimpin 5 hakim agung, diantaranya Suhadi dan 4 hakim anggota, yaitu Suharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana. Nah, inilah kan Jupriyadi, ada Yohanes Priyana juga ya yang menolak PK 8 terpidana Cirebon. Jadi mereka kalau ke pejabat dan istrinya, keluarganya itu baik hati kali memang. Bayangkanlah kortingnya itu 50% dari 20 menjadi 10 tahun. Memang sangat baik Jupriyadi ini, Yohanes Priyana ini ya untuk orang kalangan atas. Tapi untuk orang kecil seperti kita ya sudah dapat bukti ilmiah untuk membebaskan orang itu ya karena masih hidup. Almarhum Pina 22/14/10 sesuai ekstraksi SMS, malah diabaikan, nggak mau tahu dia dengan hidup rakyat kecil. Karena yang dia tahu adalah bagi dia yang berharga adalah istrinya Ferdi Sambo, kasihan ya istrinya pejabat dari 20 tahun, kasihan lah bah. Lama 10 tahun aja, kasihan sudah mengabdi dia 30 tahun suaminya itu sebagai polisi. Begitulah ya, mungkin di otaknya Jupriyadi ini, kuli bangunannya, gunanya untuk Indonesia. Bisa kau berkantor kalau nggak ada tukang bangunan Jupriyadi. Jadi jangan dipilah-pilah, si polisi mengabdi untuk negara, profesi lain enggak. Ya petani semua, nelayan, mana bisa kita makan kalau nggak ada profesi mereka. Bangunan juga, bagaimana kita kena petir di luar kan kalau nggak ada tukang bangunan. Semuanya berguna bagi Indonesia ini. Jangan diklasifikasi ini nggak berguna, ini berguna. Aduh, ya mentang-mentang ini istrinya Ferdi Sambo dipotong 50%. Sekalian aja potong jadi 1 tahun, tanggung kali. Ya. Oke, lanjut kasus berikutnya. Rekam jejak Hakim Agung penganulir vonis mati 10 gembong narkoba internasional. Sebanyak 13 gembong narkoba internasional dihukum mati oleh Pengadilan Negeri Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Tapi, oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung, hukuman mati 10 gembong narkoba itu dibatalkan. Majelis yang mengadili gembong narkoba itu diketuai Edi Armi dengan anggota Jupriyadi dan Dwi Arso Budi Santiarso. Bayangkanlah, Jupriyadi ini lagi ya, sudah gembor narkoba internasional, dibatalkan hukuman mati. Bener narkoba aja. Baik kali mereka ini sama bener narkoba internasional. Dibatalkan hukuman mati itu oleh Jupriyadi dan kawan-kawannya ini ya. Ada apa ini? Mungkin ini salah satu kasus dari yang dimainkan perkaranya oleh Jarod Richard ini karena narkoba uangnya banyak ini. Pantas saja Jarod Richard itu punya uang 1 triliun dan 50 kg emas batangan. Ya bang. Nah inilah ya, ini nggak usah dibaca aja ini apanya, nama-namanya ya. Inilah 13 gembong narkoba yang semuanya Cibadak tapi dibatalkan ya ini ya. Ya ini daftar namanya ini dulu sudah apa ini ya. Saya ambil ini. Oke, inilah sampai sekian dulu ya. Inilah daftar namanya. Bayangkan Jupriyadi ini sangat baik sama bandar narkoba, baik sama istri pejabat Ferdi Sambo, baik sama ini koruptor. Ya, tetapi begitu orang kecil yang berjuang mencari keadilan, ya, dengan susah payah para pengacaranya itu menghadirkan saksi-saksi, ahli-ahli. Saya juga sudah ekstraksi lewat 1 minggu, saya berusaha terus setiap hari karena sudah dihapus di SMS itu dari tablet Widi. Saya menggunakan semua keilmuan saya ketika saya kuliah dari Jepang. Ya, nggak dipandang juga sebagai bukti baru oleh Jupriyadi dan kawan-kawannya ini ya. Bagaimana lah usaha kita sebagai rakyat, kecuali memang Presiden Prabowo membubarkan itu Pak Mahkamah Agung, rekrut
hakim-hakim agung yang ya bukan track recordnya ya, jangan dari hakim karir, tapi hakim baru yang dari luar segala macam profesi. Dan ada juga yang orang-orang sains harusnya hakim agung itu, ya. Dan bukan hanya sains ya, tapi orang-orang yang moralitasnya baik, ya, tidak memandang duit sebagai tujuan hidup. Ya, oke, pemirsa, sekian dulu dari kami, Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.